Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Husni Fawas, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305120453 dari kelas TIB 23. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu model infrastruktur jaringan. Pengertian merupakan perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat, aplikasi, dan user dalam suatu jaringan. Infrastruktur jaringan tradisional mencakup komponen seperti router dan switch, firewall, kabel, server, dan lainnya. Tujuan utama dari infrastruktur jaringan yaitu sebagai kebutuhan untuk memfasilitasi komunikasi, berbagi informasi, dan kolaborasi antar golongan. Komponen-komponen dari model infrastruktur jaringan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, network device merupakan hardware komponen yang memfasilitasi koneksi perangkat dalam jaringan. Hal yang kedua, network service merujuk pada komponen perangkat lunak dan layanan yang beroperasi pada infrastruktur jaringan. Lalu yang ketiga, network cable digunakan untuk transfer data antar perangkat dan dapat terdiri dari berbagai jenis. Lalu komponen yang keempat adalah network protocols, merupakan aturan dan tolak ukur yang mengatur transmisi dan penerimaan data dalam suatu jaringan. Lalu yang keenam, ada network security, merupakan tindak keamanan yang dilakukan untuk melindungi infrastruktur jaringan dan akses tidak sah. Hal yang keenam dan yang terakhir, network management, mencakup pengawasan dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Physical network, sesuai dengan namanya, network infrastruktur fisik akan banyak berkaitan dengan komponen fisik atau perangkat pada jaringan komputer. Beberapa perangkat yang berhubungan adalah router, switch atau bridge, server, dan kabel. Selain physical network, ada logical network, merupakan konfigurasi dari berbagai perangkat lunak atau paket atau sistem lainnya yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien di jaringan. Contoh infrastruktur logical adalah konfigurasi server DNS, konfigurasi basis data, konfigurasi server web, dan konfigurasi server DHCP, dan lain-lain. Pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN atau PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Contohnya adalah Bluetooth dan IRDA. Yang kedua ada LAN atau LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Contohnya adalah lab komputer. Lalu yang ketiga ada MAN atau MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan berbagai jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Contohnya, seperti jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah dan juga jaringan mal-mal modern yang saling berhubungan antar kota. Lalu ada WAN atau WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Lalu ada GAN atau Global Area Network. Global Area Network adalah skala besar WAN dan diimplementasikan secara global atau dunia. Jaringan ini bisa disebut juga dengan istilah internet,
karena dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Total jaringan terdiri dari jumlah besar subjaringan dengan sebagian besar konektivitas antara jaringan dilakukan dengan menggunakan jaringan nirkabel. Untuk menghubungkannya, maka dibangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun di dasar laut. Lalu, ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Yang kedua ada internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau www, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Lalu yang ketiga dan terakhir ada extranet. Extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding intranet, extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal, entah itu klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama, ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dapat diberdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri minimal 2 komputer yang masing-masingnya dapat sebagai server dan dapat sebagai klien atau peer-to-peer. Lalu yang kedua, ada infrastruktur mode. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain, seperti access point atau IP. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan topologi. Berdasarkan topologi, dapat dibagi menjadi 2, yaitu topologi fisik dan topologi logika. Topologi fisik menjelaskan susunan dari label, komputer, serta lokasi dari seluruh komponen jaringan. Sedangkan topologi logika menetapkan informasi atau aliran data dalam jaringan. Mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih.